di total kurang lebih ada sekitar 75 lebih lah. Itu termasuk sama yang kebanyakan itu di usia 13-14. Arena everybody. Selamat datang di kantor kita, teman-teman dari Arena. Siap. Oke. Sekarang hari ini kita kedatangan tamu dari salah satu tim sepak bola legendaris di daerah salah satu desa Langonsari ya. Iya. Yang bernama Arena nih. Boleh memperkenalkan diri dulu nggak ini? Dengan siapa? Oke. Terima kasih ya sebelumnya udah diundang dalam acara podcast ini. Saya atas nama Deko dari Arena FC. Kang Deko Ya. sama temannya? Dan teman saya nih. Saya sendiri Anjar selaku di sini ofisial juga sebagai pelatih di Arena FC. Mantap. Sekarang berkecimpung di dunia bola lah. Jadi kita untuk meningkatkan hobi-hobi anak-anak juga kita menampung semua anak-anak. Mantap sekali nih. Berhubung kita udah kedatangan dua tamu yang sangat istimewa ini. Siap. Karena kalau daerah saya ini Arena udah cukup terkenal gitu kan. Ya, iya. Makanya ketika kita mau ngundang Arena, kayaknya udah oke nih gitu kan. Siap. Ada beberapa pertanyaan sebenarnya Kang ya. Beberapa hal yang sebetulnya saya tuh pengen tahu banget. Kenapa sih dulu siapa pertama kali yang mengadakan klub sepak bola yang bernama Arena ini Kang? Oke ya. Mungkin untuk yang disebut Arena itu ada artinya ya. Pertama, Arena itu kepanjangan dari anak remaja terbina. Oh. Arena tuh kepanjangan itu gitu. Maksudnya anak remaja terbina. Jadi siapapun yang bermain sepak bola, kita mencoba untuk membina sebaik mungkin untuk menjadi pemain gitu. Masya Allah, mantap sekali. Arena dibentuk setahu saya ya di tahun 1975. Tanggal 21 bulan 5. Kalau nggak salah 21 bulan 5. tanggal 21 bulan 5 itu. 1975 itu emang udah berapa tahun yang lalu ya. Mungkin saya juga belum lahir. Iya, kayak belum lahir gitu. Jadi kita di sini sebagai penerus juga lah. Di saat semua legend-legend sudah nggak aktif, udah tidak produktif, mungkin ada beberapa legend lah yang mungkin masih aktif, masih produktif juga. Ya segitu juga alhamdulillah lah. Kita masih ada legendnya di saat kita yang masih bisa meneruskan semua yang sudah mereka ciptakan gitu. Jadi kita menjalankan semua yang sudah mereka lakukan dari awal sampai sekarang, kita meneruskan perjuangannya lah ya. Mereka. Iya. Kalau dengeran ini dua-duanya coach ya? Iya. Kalau mau kan berarti kedua-duanya ini udah dalam tanda kutip sertifikasi dan sebagainya lah ya, untuk punya status gelar coach itu kan. Iya. Mantap sekali Kang. Kalau boleh tahu nih Kang ya, kemungkinan kan kalau karena saya sempat dengar waktu saya sejak SD gitu kan ya, main bola di mana nih, di Arena. Dulu kan terkenal banget tuh kayak Arena, Uni dan sebagainya. Itu kan salah satu pencipta grassroots para pemain sepak bola yang ada di Bandung gitu ya, kalau yang kita tahu ya. Nah untuk Arena sendiri nih Kang ya, seniornya kan mungkin kalau dari tahun 75 gitu kan, para seniornya sekarang ikut andil membantu untuk melatih nggak sih Kang? Karena yang saya tahu kan pada legend kan, dari tahun 75 itu. Iya. Kalau setahu saya untuk saat ini mungkin para legend cuman untuk support aja, support dari belakang, support bahwa kita misalkan kita mau melatih ya oke, mereka tahu kualitas kita seperti apa, mereka percaya kita bahwa ya udahlah cukup kalian aja yang bisa ngurus ini. Dari segi kepelatihan, dari kepengurusan tim juga, ya oke, kita support dari belakang aja katanya gitu. Nah jadi untuk mereka kalau melatih sih sampai sini mereka udah nggak ada untuk melatih anak-anak didik kita sekarang. Jadi cukup sekarang kita yang melanjutkan perjuangan mereka dari awal sampai sekarang. Mereka percaya kepada anak muda lah ya. Nah
regenerasi kali. Ya regenerasi Kang. Soalnya cara mereka dulu tidak sama lah dengan cara kita sekarang gitu kan. Karena emang itu Kang maju. Iya Kang, emang itu Asli. zaman lah ya. Zaman lah kalaupun mereka ikut andil juga sebagai di belakang lah mendorong Di support belakang layar. di belakang layar support sebagai pendukung lah di belakang supaya apa anak muda lah yang bekerja gitu. Bukannya saya tidak support sama Legend ya, cuman ya Legend mah mungkin dari dulu udah masa makan asam garam mungkin ya, ngurus sampai ke eksistensi sampai nama arena masih ada seperti sekarang ini gitu. Mantap sekali. Jadi intinya kalau bukan kita siapa lagi lah. Iya, Gitu. emang perlu sih Kang regenerasi. Selain melahirkan grassroots, Ya, kita tuh harus benar juga meregenerasi para coachnya juga kan. Ya betul. Selain coach juga dari sistem persepak bolanya itu sendiri, organisasinya lah. iya. Karena kalau yang saya lihat kan sekarang ini kan Indonesia banyak pemain naturalisasi walaupun saya sendiri pun mendukung ya Ya. program itu supaya apa? Supaya anak-anak kita pun apa ya? Termotivasi. Gitu. Waduh, harus bisa sampai di titik mereka gitu. Iya betul. Nah, Emang seperti itu. nah kalau boleh tahu nih Kang ya, sekarang Arena mendidik berapa jumlah anak yang dididik atau dibina sama tim Arena, sama berapa tim? Boleh disebutkan nggak dari misalkan range usianya, dari mereka jenjang sekolah atau bagaimana gitu Kang? Arena tuh dari dulu tidak mencakup usia senior remako ya. Dari dulu alhamdulillah Arena tuh yang namanya Arena anak remaja terbina ya membina dari sedini mungkin gitu. Sampai sekarang alhamdulillah apa yang saya lakukan sama Coach Ajar dari usia 8 tahun lah, ada 8, 9, jadi per kategori usia itu adalah gitu. Alhamdulillah sejauh ini komplit gitu. Yang namanya grassroots kan dari usia dini sampai usia 15 tahun lah maksimal. SMA kelas 2. Ya itu maksimalnya. Saya sama Coach Anjar sama teman-teman yang lain ya alhamdulillah sejauh ini membina anak-anak dari usia itu gitu. Kalau jumlahnya sendiri Coach boleh tahu nggak? Misalkan ditotalin lah secara garis besar gitu ya, total binaan sekarang ini berapa banyak orang gitu yang dibina sama tim? Sekarang di total kurang lebih ada sekitar 75 lebih lah. Lumayan Itu banyak. termasuk sama yang kebanyakan itu di usia 2013, 14. Yang itu yang paling banyak, hampir 60 siswa itu. Oh berarti mereka minat bakat mereka di usia itu sangat tinggi banget. Ya, betul. Cuman yang 2010, 2011 yang SMP lah, ibaratnya itu ada 15 orang lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita juga lumayan cukup kewalahan karena setiap minggunya siswa yang baru bermunculan gitu. Nah, justru kalau kita harus senang. Ya. Ya. Ada satu sisinya ya. Satu sisi lain kita emang senang. Satu sisi lain juga kita berasa kewalahan ya pasti. Karena untuk tenaga kepelatihan juga kita cukup kurang gitu. Kurang ya? Iya. Jadi yang ibaratnya 3 orang itu harus dipegang sama 2 pelatih. Ini kan cuma 1 pelatih. Jadi kita jangkauannya juga cukup agak gimana kewalahan. Karena saking banyak itu kan ya. Jadi kalau lebih konsisten itu ibaratnya 15 orang 1 orang pelatih lah. Itu juga udah bagus lah. Itu udah settingan idealnya. Udah settingan idealnya. Jadi semua siswa yang masih bisa berleha-leha itu bisa kita perhatikan. Jika kita emang banyak 30 orang satu orang pelatih, kita emang kewalahan sih. Kita memperhatikan 1 orang yang gerakannya kayak gimana, yang belakangnya kayak gimana gitu kan. Jadi emang cukup susah juga sekarang di tim Arena emang agak riskan untuk tenaga kepelatihan. Cuman ada kita, ada teman juga pelatih ada 2, kita berarti 4. Ada 4 pelatih ya untuk membina 75 orang itu ya. Mungkin yang dimaksud sama Coach Anjar maksud kewalahannya gitu. Kepinginnya gitu kalau kita banyak pemain, kalaupun pemain banyak
yang satu pelatih itu jangan terlalu banyak pemainnya gitu. Jadi fokusnya maksimal misalkan 2013 ada 70 orang, harusnya dibagi sama beberapa pelatih gitu. Supaya apa? Supaya latihannya fokus gitu. Latihan segalanya bisa dijalankan dengan maksimal gitu. Kalaupun pemain banyak tapi pelatihnya kurang, jadi maksimalnya dalam latihan tuh anak-anak tuh banyak yang berleha-leha gitu. Jadi harusnya dia udah ngelakuin 5 gerakan. Ya. Ini baru 2. Karena waktu. Ya. Oh. Kalau banyak pelatih mah kan enak gitu. Jadi satu pelatih 15 orang, jadi kekontrol gitu. Jadi tidak terlalu banyak diam gitu kan anak-anaknya. Kalau satu pelatih misalkan 25 orang, ya itu tidak maksimal, seharusnya begitu gitu. Setahu yang saya latih sama Coach Anjar gitu. Kalau dari pola latihan sendiri nih Kang, ada nggak sih maksudnya trik-trik khusus? Ada. Ada ya? Ada. Kita setiap minggu itu kita ada program. Program latihan yang kalau yang usia dini kita program dari awal. Dari teknik dasar lah ibaratnya. Kalau misalkan teknik dasar masih belum mereka kuasai, kita terus kembali lagi. Tapi tetap kita nggak bosan kalau misalnya minggu depan teknik dasar lagi nggak. Kita harus ada lagi teknik yang lain. Cuman kita kembali lagi biar mereka itu benar-benar menguasai teknik dasar dulu. Betul. Kalau misalkan udah langsung ke teknik yang lain aja yang berat-berat, mungkin mereka yang teknik dasar udah lupa. Nah gitu. Jadi secara teknologi untuk sekarang satu orang pemain jika tidak satu kali latihan itu udah dianggap 1 bulan tidak latihan gitu. Ketinggalan itu. Berarti mereka harus latihan dari awal lagi. Iya. Kalau misalkan mereka latihan di luar dalam monitoring pelatih coach untuk mengejar ketertinggalannya, itu sangat-sangat diperbolehkan kan ya? Diperbolehkan. Misalnya mereka coach kita mau latihan di rumah pergerakan yang belum kita kuasai, oke, nggak apa-apa. Nah gitu. Tapi coach kita nggak punya bola di rumah, oke, kita boleh bawa bola dari sini ke rumah. Asal nanti pas latihan bawa lagi. Itu kan jangan dijual ya. Nah gitu. Asal jangan sampai dijual aja gitu. Malahan itu lebih bagus ya, kalaupun di sama arena berlatih. Terus mereka anak-anaknya mau punya keinginan berlatih sendiri, itu sangat bagus menurut saya. Soalnya apa? Untuk meningkatkan kemampuan anak itu sendiri. Iya. Soalnya kan kalau latihan mah cuman 1 minggu 1 kali. Nah lebih baik kalau anaknya punya keinginan ditambah sendiri gitu. Lebih baik gitu. Iya, lebih baik ya. Iya. Tapi terkadang anak-anak kalau misalkan di luar jam latihan juga, biasanya mereka tuh latihan di luar rumah, nya seenaknya gue jeung baru gak berita nonton itu. Nah juga gitu. Dan karena pasti itu Karena nggak ada yang ngebimbing. Beda kan sama yang ada bimbing sama mereka juga senaknya. Juga senaknya. Jadi mereka ada teknik, ada dasarnya gimana. Alhamdulillah mereka yang biasanya kita kan pernah ada 5 sampai 6 orang anak lah. Mereka tuh di jalan aspal pakai bola plastik. Latihannya di jalan aspal. awal mulanya. Nah, seperti kita panggil, ayo ke sini. Kenapa main bola di sana? Coach mau ikutan katanya, tapi saya malu gitu. Udah, kalian gak usah mikir apa-apa. Saya bilang gitu. Mayan tuh, yang penting ikutan dulu. Setelah mereka ikutan, ayo kita bimbing mereka gini cara berlatih. Oh oke. Ternyata mereka tertarik. Mereka mau bahwa maunya resep. Nah dari sana lah mungkin mereka dari mulut ke mulut, ayo latihan itu orang ngajakin yang lain teman-teman sekolah orang jadi bisa gitu. Nah seperti itu mungkin dari sana banyak ya. Kebanyakan sih sekarang emang kita melatihnya anak-anak dari alamat mana Coach? Daerah Bojongkoneng. Jadi kita juga nggak terpatok dari satu wilayah atau dari mana, kita bebas dari wilayah manapun. Oke. Nah justru itu Kang kesempatan tim di arena ini harus ngebuka pintu seluas ya Kang ya. Karena kan kalau yang saya lihat Kang ya, olahraga favorit daerah kita lah ya, daerah Bandung gitu kan, terutama Bandung lah ya. Itu kan mostly kebanyakan anak-anak dari kecil sampai
SMA itu kan pasti main bola, Sepak bola. dari main bola ke futsal, gitu Ya. kan, futsal main bola dan sebagainya. Iya. Artinya apa? Karena saya ngeliat gini ya teman-teman, sepak bola atau futsal ini sebetulnya sesuatu hal yang dalam tanda kutip bisa menjadi pekerjaan Ya. di kemudian hari Ya. sebetulnya. Kalau memang kita fokus dari kecil gitu kan, kita fokus menjadi atlet dan sebagainya, dibina sama SSB Arena dan sebagainya, kemungkinan untuk menjadi seorang atlet profesional itu akan lebih mudah diraih ya ketika Ya. misalkan teman-teman latihan sendiri di rumah atau Ya. sama teman-teman tongkrongan doang gitu. Iya. Makanya harapan ke depan ini Kang, coba dong ajakin lagi gitu warga-warga daerah lain, apalagi warga daerah kita kan banyak juga nih, Kompleks Tita Regensi, Kompleks Sukasarianda dan sebagainya. Seperti itu. Coba aja nanti coba kerjasama sama teman-teman Karang Taruna di sana gitu kan, barangkali bisa mengadakan satu momen untuk ngedatangin Akang para coach ke tempat mereka gitu. Iya. Supaya apa? Supaya misalkan mereka yang asalnya mau buat gabung dan sebagainya, jadi lebih enak gitu kan buat approach Akang juga gitu. Emang. Emang dari dulu kita juga sebenarnya tidak mencakup dalam satu wilayah. Dari dulu itu Arena tuh welcome dari manapun orangnya. Kalau mau bergabung sama tim Arena ya kita welcome. Tidak nanti tengah ulah-ulah gitu ya. Supaya apa? Supaya jangkauannya kan luas gitu. Mantap. Tidak melulu di suatu wilayah gitu. Karena apa? Karena kita membina, melatih untuk sepak bola ini biar luas gitu. Betul Kang. Sebenarnya ada penasaran dari saya nih Kang. Karena Arena ini kan udah didirikan dari tahun 1975 ya Kang ya. Iya. Otomatis kan dari nama udah ke branding. Bahkan saya aja waktu dulu tinggal di Gading Tutuka mendengar gitu nama Arena Kang ya. Boleh tau gak sih Kang, kalau sekarang ini Arena dapat dalam tanda kutip bantuan dari sponsorship luar gak sih Kang? Selain dari pemerintah gitu. Apakah sama ini kalian berjalan independen tanpa ada bantuan dari luar Kang? Yang saya rasakan mungkin sekarang ini ya, kalaupun dari pemerintah suka ada gitu, cuman tidak terlalu intens gitu, cuman sekali-sekali suka ada. Yang saya rasakan sekarang ini gitu, mungkin kita belum berjalan sejauh itu gitu bisa mendapatkan sponsorship dari apapun gitu. Kita masih independen. Kita masih dari mengalirkan uang kas, dari iuran anak-anak. Itu juga cuman nggak berapa banyak gitu. Karena kita meringankan beban mereka juga karena mereka punya kemauan. Ya udah, kita nggak membebankan dengan iuran harus berapa, enggak. Kita cukup ada untuk biaya fasilitas beli bola, sewa lapang itu udah cukup bagi kita gitu. Jadi untuk kebanyakan anak-anak juga kan nggak sama semua gitu kan. Kadang ada yang mereka mampu, ada yang enggak juga. Jadi kita melihat ke depannya bahwa kita hanya untuk bisa bukan untuk meraup keuntungan di sini. Kita untuk bisa membuat wadah untuk mereka supaya hobi mereka tersalurkan seperti itulah mungkin. Sama menjaring potensi-potensi bakat alam, bakat yang itu ya ada ya. Sebenarnya ini program bagus kan sebetulnya ya. Kalau misalkan saya melihat kan dari program-program Kemenpora, pemerintah dan sebagainya, kadang kan ada anggaran itu kan kadang nggak tempat guna ya. Iya. Sering banget kita tahu gitu kan program-program pemerintah itu. Nah, seperti itu. Kadang tidak tepat guna gitu kan. Sedangkan ini satu hal yang menurut saya tuh harusnya nih bener kesini gitu. Iya. Pendanaan pemerintah dan sebagainya tuh. Karena apa? Karena kan dari nilai visi misi dari tim Arena sendiri kan menciptakan grassroots ya. Iya. Sejak usia dini gitu kan. Nah mudah-mudahan nanti ke depannya buat teman saya yang kerja di pemerintah. Nah, betul. Gitu. Iya. Mudah-mudahan kedepannya Kang. Itu sebagai doa juga lah. Mudah-mudahan ada perhatian untuk bantu kita lah. Bantu kita sebagai ofisial untuk mengurus tim Arena. Jadi sampai sekarang ini kita emang lagi butuh mencari sesuatu sponsor gitu buat kita lah, bantu kita lah. Jadi diibaratkannya kan kita juga planning ke depannya juga banyak. Boleh disebutin nggak Kang? Planning untuk untuk ikut turnamen. Kebanyakan kan itu juga banyak nanti di suatu turnamen juga ada pembantu bakat. Itu kan celah untuk mereka yang potensinya bagus gitu. Untuk anak-anak skillnya bagus mungkin direkrut gitu kan. Kurang hayang budak eta tah. Di mana eta Arena? Siapa lagi kan? Tetap nama Arena. Itu bukan nama saya, bukan.
Nama tim Nah, gitu kan. nama tim banget tetap Arena. Arena itu punya siapa? Misalkan ini punya warga Lawang Sari. Tapi kan tetap mereka bangga tuh bahwa oh iya Arena Lawang Sari. Siapa lagi Lawang Sari lagi kan? Nah seperti itu mungkin. Mengharumkan nama. Nah mengharumkan nama daerah juga. Jadi kita enggak ada itu belajar kurang. Karanganyar enggak seperti itu. Mungkin siapapun mereka yang dilatih oleh kita, semua karir mereka itu juga buat mereka juga kan. Nah gitu, seperti itulah mungkin rencana kita ke depannya juga banyak. Cuman untuk support dari kita itu, yang saya harapkan itu juga dari pihak pemerintahan juga ada support, ya. Dari semisalkan kita juga akan mengajukan suatu proposal untuk dari donatur untuk support lah, ibaratnya untuk tim kita lah. Di saat kita banyak siswa yang ada kualitas sama skill yang bagus, ya kami minta supportnya lah. Seperti itulah kira-kira. Siap. Tadi juga saya belajar lah ya dari sekarang itu kan, karena saya pun suka sepak bola gitu kan, sering melihat tayangan sepak bola Indonesia dan sebagainya. Nanti saya coba bantu lah ya sebisa saya mungkin dari bantu orang kayak proposal, terus saya menemukan sponsor dan sebagainya. Mudah-mudahan ada sponsor yang nyangkut dari proses pembuatan proposal yang kita buat bareng. Amin. Balik lagi nih Kang ke Arena Kang. Siap. Tadi saya sempat mendengar gitu kan dari obrolan di belakang gitu kan, bahwa di tim Arena ini ternyata selain laki-laki ada juga melatih tim perempuan ya. Iya. Itu kok bisa Kang? Bisa ceritain nggak kenapa bisa ada perempuan yang berbeda tuh bermain bola gitu Kang? Iya. Mungkin ya dari awalnya kedatangan pemain perempuan itu ya gak sengaja juga ya, kami tim pelatih setiap hari Minggu melatih pria ya biasa. Tiap latihan biasa pria. Suatu saat di pinggir lapangan gue kan suka ada agak pemain-pemain tatajongan Kangnya. Barudak ini Kang. Oh iya. Barudak tatajongan di pinggir. Saya mencoba melihat sama Coach Anyar, dilihat anak ini punya bakat gitu. Ya coba sama Coach Anyar sama saya dicoba ditanyakan, dicoba dirangkul, coba diajak. Kamu teh bakat ketinggal bagus, kelihat bagus. Mau gak gabung sama tim Arena? Ya alhamdulillah itu ajakan dari tim pelatih disambut baik sama anak tersebut gitu. Alhamdulillah ya Kang. Karena apa? Mungkin dari sisi anak itu pengen main bola serius, mungkin tapi wadahnya nggak punya gitu, mungkin gitu. Iya. Yang saya rasakan gitu. Kalau ini ada yang ngajak, mungkin anak tersebut ya semangat mungkin kalau udah diajak gitu. Ya alhamdulillah sampai sejauh ini dari perekrutan anak perempuan udah ada punya 3 pemain lah kita. Pemain putri gitu. Meskipun kita belum punya satu tim untuk pemain tapi alhamdulillah mereka cuma 3 tapi skill mereka Di atas rata-rata lah. Serius Kang? Sama dari skill? Meskipun cuma 3 tapi sama rata lah untuk skill mah di atas rata-rata seorang wanita gitu. Jadi kalau misalkan kita pengen biasanya kan kita kalau misalkan season latihan untuk mereka yang para cewek kita kan suka ada di videoin kan, biar tuh lihat skillnya seperti ini kan. Cuman kita di sini cuman nggak ada gimana ya untuk memposting ulang gimana gitu di medsos atau gimana gitu. Jadi mungkin dikarenakan kita mencakupnya yang satu ngelatih, jadi nggak ada pihak seseorang yang sebagai ofisial. Oh ini khusus nih buat mereka momen untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi gitu. Jadi kebanyakan kita tuh seperti Coach Deko kalau misalkan ada waktu luang dia videoin gitu kan. Buat dokumentasinya. Dokumentasi. Karena kan kita coach juga kan harus melihat perkembangan ya. Seperti itu ya maksudnya. Sebagainya kan ya. Dari melihat perkembangan dan sebagainya. Ya saya berharap mudah-mudahan ke depannya tim wanitanya bisa terbentuk ya. Iya, mudah-mudahan bisa terbentuk gitu kan. Mudah-mudahan. Kalau betul ini usia berapa yang tim perempuan yang perempuan ini yang 3 orang ini kan? Semuanya 2013. Oh, semuanya seangkatan juga. seangkatan semuanya.
kelahiran 2013. Semua tiga pemain itu 2013. Berarti masih SD maju masuk SMP ya? Ya. Kelas 4 SD lah. 4 SD? Ya, kelas 4 SD. 4 SD. 4 SD udah Mantap. ya udah mantap sih. Jadi sama coach mah tinggal dipoles aja lah. Soalnya bakat dari anak tersebut udah kelihatan. Bakat alami berarti. Bakat alami. Bisa disebut kalau perempuan kan enggak. Iya, bakat alami. Biasanya kan enggak sefleksibel laki-laki Ya. untuk dalam olahraga kan? Iya. Oh, gitu. Yang dilihat pelatih itu kalau melihat pemain tuh ya, yang dilihat pelatih itu begitu dia megang bola, begitu dia mainkan bola, udah kelihatan gitu. Sama pelatih mah first touch, sentuhan pertama dia megang bola, udah kelihatan. Iya budak dihalusin. Oh, gitu dari first touch-nya dong. Iya, udah kelihatan emang gitu kan. Kalau biasanya pelatih menilai gitu, ya emang benar gitu. Begitu pas anak tersebut ikut latihan, ya udah beda gitu. Udah beda gitu. Kalau cewek kan dari segi lari juga udah beda sama cowok kan. Biasanya kan cewek kayak gimana gitu kan. Ini kayak cowok bener gitu. Jadi pergerakan larinya juga emang kayak udah kayak pemain bola nih. Cewek gitu. Jadi kita nggak sanksi bahwa cobain skill ini, oh ternyata dibiasa gitu. Dia mampu gitu. Mampu. Mampu menerapkan apa yang diberikan sama pelatih gitu. Jadi kalau saya PDI-nya gitu ya, untuk pemain 3 orang cewek ini, saya yakin kalau misalkan kita diteruskan, karena kan untuk pemain cewek ini kan sangat minim. Rare banget, jarang. Jarang. Saingan itu emang jarang. Nggak kayak cowok, saingan banyak, di mana-mana banyak, pelosok juga banyak. Kalau untuk cewek, kalau misalkan emang benar orang tuanya yang dukung untuk terus jenjangnya untuk di bidang olahraga main bola, saya yakin 3 orang itu bisa jadi pemain timnas ya. profesional. Mudah-mudahan. Saya yakin. Ya. Mudah-mudahan. Soalnya ini dari grassroots aja kan umurnya masih 13. Masih panjang. Kayaknya masih kekejar deh kan kalau Bapak Iya, masih main timnas di masa depan lah ya. Asalkan pemain itu sendiri ya punya tekad, punya keinginan. Balik lagi Kak. Ya kembali lagi kalau kita mah ya pasti semangat pengen menjadikan anak tersebut ya pemain gitu. Iya. Kita sendiri mah gitu. Ya kembali lagi ke anak-anaknya lagi. Sama orang tuanya juga. Nggak, kalau dukungan dari orang tua itu penting gitu. Iya. Tidak hanya anak-anak tersebut gitu.